Shalom saudara. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, kita mau lambaikan tangan buat Tuhan. Saya mau berinteraksi ketika saya mengatakan haleluya. Saudara katakan puji Tuhan. Oke? Kita coba ya. 1, 2, 3. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bagus. Konsentrasi semuanya. Puji kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau satukan hati, kita mau memulai pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Tuhan, Allah kami yang di surga, Tuhan, terima kasih ya Bapa untuk segala kejadian-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami katakan Tuhan Kau sungguh sangat baik ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan yang telah Kau berikan sepanjang hidup kami ya Bapa. Sampai pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang kepadamu Tuhan dalam hadirat-Mu ya Bapa. Mari Tuhan kami mau fokus Tuhan kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan ini menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu ya Tuhan. Dan kerajaan-Mu Tuhan terbuka Tuhan untuk pujian dan penyembahan ini ya Bapa. Biarkan kami Tuhan menyembah dengan segenap hati kami ya Yesus. Karena kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja pada kami pada saat ini ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami ya Bapa. Sehingga kami bawa pulang tidak bawa apa-apa Tuhan, melainkan bawa sukacita damai sejahtera yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan.
buat kebaikan yang Kau berikan pada saat hari ini Tuhan. Kami benar-benar mengucap syukur Yesus. Terima kasih ya Bapa, haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau semangat untuk memuji Tuhan. Ada amin. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan dengan sungguh betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan buat kita. Betapa
Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik dari penyembahan kita pada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang sungguh sangat baik Tuhan buat setiap kami mencintaimu Tuhan selamanya Bapa. Yesus.
Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bukakan telinga kami ya Bapa, biar kami Tuhan dapat mendengarkan sabda-Mu Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Bapa, dan kami dapat menerapkannya Tuhan, baik itu siang dan malam ya Bapa. Kau urapi Tuhan Bapak Gembala kami ya Bapa, yang akan menyampaikan Tuhan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar kerajaan-Mu saja Tuhan yang datanglah Tuhan, kehendak-Mu yang jadilah Tuhan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Kita bersyukur pada Tuhan, kita boleh masuk di dalam tahun 2022 yang pada hari Kamis yang akan datang kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Jadi seluruh gereja Alkitab di mana kita memperingati kematian Tuhan, memperingati kenaikan Yesus. Kenapa Yesus naik? Ya, nanti kita akan bicarakan pada hari Kamis. Yang sekarang saya membicarakan, di Alkitab ada tertulis orang yang benar hidup oleh sebab iman. Apakah mereka beda dengan yang lain? Disebut orang yang benar hidup oleh sebab iman. Orang yang benar. Orang yang benar Alkitab katakan adalah orang yang diberi hak menjadi anak-anak Allah. Saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, diberi hak. Kalau kita diberi hak menjadi anak Tuhan, berarti kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Kita sudah terima Yesus sebagai Mesias Juru Selamat. Dan hidup kita bukan oleh karena kita punya kekuatan ekonomi, kedudukan, tapi oleh sebab iman. Kita baca firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-38. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 11, Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dan 39. Ibrani pasal 10 ayat 38 dan 39. Tetapi orangku yang benar, orangku kabur besar menyatakan pribadi Tuhan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh sebab iman. Dan apabila yang mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi ayat 39, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Puji Tuhan. Orang yang benar hidup oleh sebab iman. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, iman di dalam Yesus tetap kita miliki. Situasi kondisi seringkali berubah, cuaca, alam, ekonomi dan yang lain. Karena kita disebut orang yang benar, artinya orang yang sudah diberi hak menjadi anak-anak Allah, anak Tuhan, dan Tuhan sebagai Bapa yang di surga. Kita bisa berhak menyebut anak yang di surga, Bapa kami di surga. Jadi di dalam doa kita apapun yang terjadi, berdoalah pada Tuhan, Bapa kami di surga, saya perlu ini, saya punya masalah ini. Mengapa kita bisa menyebut nama Allah itu Bapa? Sebab kita adalah anak-anak Allah, diberi hak, diberi kekuasaan menjadi anak-anak Tuhan, bisa menyebut Allah sebagai Bapa kami di surga. Dan orang yang benar hidup oleh sebab iman. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, orang yang hidupnya benar, orang yang dipanggil Tuhan menjadi milik Tuhan, hidup oleh sebab iman. Abraham keluar dari Kasdim, meninggalkan orang tuanya menuju Kanaan. Dia bisa masuk ke negeri Kanaan lewat berbagai macam masalah oleh sebab iman. Masalah itu ada dalam hidup kita. Roh-roh itu ada dalam hidup kita. Tapi yakinlah setiap masalah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, Immanuel,
Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Amin. Dan yang jadi masalah, tapi orang tua yang benar hidup oleh sebab iman. Kalau kita sebagai anak Tuhan, Bapa yang di surga, sebagai Bapa kami di surga, tentunya dalam hidup kita bisa melihat masa depan yang cerah. Kita bisa melihat masa depan yang penuh harapan. Bukan masa depan kegelapan, masa depan yang penuh harapan. Saudara dipanggil masuk ke dalam terang Tuhan, supaya hidup saudara berkelimpahan damai, berkelimpahan salam. Lebih dari itu, apapun yang terjadi, kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, di dalam hidup saudara punya pelindung yang utama, yang ajaib, yaitu Yesus. Jadi apapun masalah saudara, yakinlah Tuhan tetap campur tangan. Kalau hidup kita tetap bersandar sepenuhnya pada Tuhan, itulah yang disebut orang yang benar. Nah sekarang kita melihat, ya, pengalaman saya selama di Cikarang, banyak orang yang datang ke gereja, ya. Di sini aja dalam beberapa bulan pada waktu masa corona, pada waktu masa COVID, ada orang datang sama saya, Pak, saya ini orang Kristen, saya ini anak Tuhan. Ya, suami saya di depan, saya ini datang sini, saya minta tolong kepada Bapak sebagai pendeta atau lembaga sidang. Saya dari Sumatera mau ke Surabaya, uang saya kehabisan. Saya perlu bantuan, dukungan uang untuk sampai ke Surabaya. Sebenarnya saudara sekalian, kalau orang yang benar, Yehova Yireh, Tuhan mencukupi keperluan kita. Amin. Kita tidak perlu minta. Saya bilang dulu, dalam situasi corona, situasi COVID-19, ibadah juga sudah berapa bulan online dan jumlah orang sedikit yang datang. Bukan saya nggak mau nolong, uang ada tapi untuk keperluan saya. Saya minta maaf, saya cuma bisa bantu doa, saya berdoa aja. Jadi yang betul hanya bisa berdoa. Oh ya, terima kasih pada Tuhan. Seringkali orang itu datang ke gereja untuk minta dukungan. Apakah seorang pendeta banyak uangnya? Tidak. Karena dia yakin seorang hamba Tuhan pasti menolong jemaatnya kalau saya mengaku anak Tuhan. Tapi kalau dia mengaku anak Tuhan, tidak perlu minta tolong sama manusia. Berseru pada Tuhan, Tuhan sanggup menolong hidup kita. Amin. Dan saya banyak yang begitu saudara banyak. Dan sekarang kalau kita disebut orang Kristen, anak Tuhan, kenapa perlu hidup saya semenjak saya terima Tuhan? Saya mengalami ekonomi yang merosot. Apalagi masalah pandemi itu lebih merosot lagi, bro. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, yang melanda situasi kondisi dunia ini, tidak Indonesia aja semua. Tapi saya percaya sebagai anak Tuhan, Yehova Yireh, Tuhan mencukupkan, kita tidak akan kelaparan. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi saudara, saya percaya, saya yakin Tuhan pasti buka jalan. Amin. Amin. Dalam situasi yang bagaimana juga, kita sudah masuk masa-masa di mana di dalam TV dilihat bahwa COVID-19 sudah meninggal. Tapi kita juga harus berjaga-jaga. Ada yang nggak pakai masker ya, saudara sekalian, yaitu urusan dia. Tapi dalam jumlah orang banyak, memang dianjurkan pakai masker. Apalagi di kereta. Sudah sebagai pelindung dari virus. Tapi apapun yang kita pakai, tetap hidup kita tidak melupakan Tuhan. Tuhan menjadi sandaran di dalam hidup saya. Sebab saya orang benar pada Tuhan. Dimanapun saya berada, sepenuhnya saya gantungkan hidup saya pada Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang benar, Alkitab masuk banyak disebut orang benar. Orang yang benar seperti pohon korma. Hebat, saudara sekalian. Dikatakan Alkitab bilang orang yang benar tidak seperti pohon, tidak disebut seperti pohon jambu, seperti pohon korma.
Tidak seperti istri Yesus, pohon mangga tidak, pohon korma. Kalau dia sudah tumbuh berbuah lebat, berbuah lebat, tapi harus melewati proses. Untuk masuk dalam kehidupan memenuhi rencana Allah, dalam suatu kehidupan beriman, ada proses mencari Tuhan. Dan saya baca di dalam ensiklopedia itu biji kopi ditanam di dalam sekali 6 meter, baru ditumpuk batu sampai dia tumbuh keluar. Dia harus bisa mengalahkan batu itu. Jadi rintangan itu. Kalau dia sudah tumbuh keluar, dia akan menjadi pohon yang berbuah. Kita juga begitu. Kita harus berakar di dalam Kristus. Sekalipun ada batu yang menghimpit kita, yakinlah batu itu dihancurkan bukan oleh kekuatan kita. Batu-batu rintangan yang dihancurkan oleh kuasa Tuhan. Yang percaya pada Tuhan berdoa, orang benar yang berdoa dengan iman besar kuasanya. Amin. Yakub 5:16 kata, orang benar. Jadi makanya saya bilang pada saat-saat menghadapi kesulitan sebagai seorang hamba Tuhan, kalau terjadi masalah dalam gereja, situasi kondisi yang tidak menentu, apa yang saya lakukan? Ya berdoa. Orang benar, kita anak Tuhan, minta sama Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Yakinlah Tuhan tetap hadir dalam hidup saudara. Amin. Kita baca ayat ini, saya minta agar terjadi dalam hidup saudara. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Kalau ini tidak terjadi dalam hidup orang beriman, kita masing-masing memeriksa hidup kita. Ini perhatikan. Orang yang benar, jadi anak Tuhan, percaya Yesus, disebut orang benar. Tapi Daud mengatakan dengan urapan roh Tuhan, orang yang benar, dia akan melihat masa depan yang penuh harapan. Kita lihat ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 25. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar. Coba saudara lihat. Dulu saya muda, sekarang sudah jadi tua, tapi tidak pernah aku kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya sebagai peminta roti, peminta sedekah, pengemis. Ini jaminan kalau orang yang benar. Amin. Pada tahun 2000, ya, adiknya ibu gembala yang di Solo, adiknya yang perempuan terserang penyakit kanker ganas tahun 2000. Ada anaknya masih kecil, belum bisa usaha, masih bersandar sepenuhnya pada Tuhan, bersandar sepenuhnya pada orang tua. Tapi pada saat dia operasi, dia pasrah pada Tuhan, sebab hidup ini milik Tuhan. Amin. Amin. Begitu saya nunggu di ruang operasi bersama suaminya, dokter bilang semuanya harus dioperasi. Suaminya, ya kita berdoa. Dari tahun 2000, melewati berbagai macam masalah, dia terkena penyakit kanker ganas. Anak-anak 4. Dan pada waktu SMP sampai SMA itu Daniel jadi 5 di situ. Dia gemengan. Satu hal yang dia didik pada anaknya, termasuk anak saya Daniel 5 tahun di Solo.
ibadah pada Tuhan. Jangan melupakan Tuhan. Jadilah orang yang benar. Maka hidupmu akan lihat masa depan yang Tuhan. Amin. Amin. Pada waktu dia sakit, bagaimana bisa mendidik anaknya? Dan pada waktu itu Daniel sudah di Chicago. Dan saya lihat perjuangan seorang ibu. Tetap dia gembleng kehidupan anak-anaknya harus hidup selaras dengan firman Tuhan. Kamu sebagai anak-anakku adalah anak Tuhan. Jangan ngapusi orang lain. Selalu saya dengar kalau kita mengapusi orang lain, pasti Tuhan buka jalan dalam segala masalah. Ngapusi, nipu ya. Kalau kamu nggak suka tipu orang lain, selalu digembreng Tuhan. Dari yang sulung sampai yang bungsu. Dia bilang, hayat ini harus tercipta dalam kehidupan anak Tuhan, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kamu. Jangan sampai kita menjadi peminta sedekah. Amin. Jadilah bos. Jadilah berkat bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita diberkati, kalau hidup saudara bisa bekerja dengan pekerjaan yang baik, diberkati. Kalau orang benar diberkati, tidak bangga, dia bersyukur pada Tuhan. Berkat ini bersyukur pada Tuhan, saya bersyukur pada Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, saya tidak bisa seperti ini. Amin. Anak yang dididik. Sebagai buka restoran rumah makan Maleo Boro ayam goreng. Anak yang kedua dididik, ketiga dididik. Anak yang pertama dididik. Saya nggak membuka restoran, saya membuka toko kaca, modal dikit nggak apa-apa. Iya, saya percaya modal sedikit ini pas-pasan. Kalau hidupmu benar, pasti Tuhan berkati. Amin. Dia masih hidup. Saya selalu diskusi, ngobrol tengah malam. Dia dalam keadaan sakit. Pada sehabis operasi 2.000 tahun 2000. Yang satu lagi yang kedua, saya membuka. Dia bilang, usaha saya kaca juga. Menjual kaca. Kalau ada orang kaca, aluminium itu biar saya seperti yang tua. Yang ketiga, saya meneruskan usaha mama rumah makan Malioboro. Dan yang keempat musuh, saya meneruskan mama rumah makan Malioboro. Kamu akan diberkati kalau hidupmu benar. Kita bilang kamu tidak akan jadi peminta sedekah. Sejak saya terima Tuhan sampai jadi hamba Tuhan, sampai berumah tangga. Begitu saya berumah tangga, saya nggak minta-minta sama orang tua. Sekalipun saya bakal jika kesulitan, Tuhan buka jalan untuk menghidupi anak istri. Jemaat masih 4-5 orang, 6 orang. Bagaimana bisa mencukupi keluarga? Tuhan buka jalan. Bro, mau gak jual kulit? Kulit apa? Kulit sapi ya. Bawa ke pabrik. Ini bro dapat berapa persen? Oh iya. Iya. Begitu datang kulit dari Semarang Cirebon datang ke Jakarta, kulit itu satu truk saya bawa ke pabrik. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, ada yang BS dibagi lagi. Ada jalan keluar. Sampai saya bisa beli mesin jahit. Mesin jahit itu waduh harganya mahal. Berharga waktu itu. Dan pada waktu itu saya dengar radio. Orang radio Pak masih tinggal di Tiara Jati. Saya bilang, saya punya istri, punya anak 3. Mereka harus hidup. Saya bilang, saya nggak pernah minta dalam kesulitan. Oh, saya ini susah enggak. Udah jadi, udah setiap orang yang sudah berumah tangga, orang Jawa bilang jadi orang mandiri. Satu dalam tuh suami istri itu bukan lagi satu, sehati sepikir. Kalau suami istri sehati sepikir,
berkat Tuhan dicurahkan. Amin. Amin. Dimulai saudara sekali, yang tua buka toko besi, mulai kontrak. Yang kedua juga kontrak. Yang ketiga rumah makan, yang keempat rumah makan. Bagaimana kalau orang dalam keadaan sakit mendidik anak-anaknya sulit, tapi dia tidak putus asa? Jangan lupakan gereja, jangan tinggalkan ibadah. Jadilah orang benar. Hidupmu jadi benar kalau kamu tidak ngapusi orang lain. Kalau kamu ngapusi orang lain, kamu tidak jadi berkat. Habis itu nipu. Nggak sangka saudara sekalian. Tahun 2000 sampai 2009 dia Tuhan panggil 9 tahun. Dia gembleng anak-anaknya. Hari-hari terakhirnya saya datang ke Solo, udah gak bisa apa-apa. Tapi dia minta sama saya mau makan nasi liwet di Yusani di Solo. Oh iya, saya ikut ke Om. Diikut, digendong, ikut. Saya lihat suasananya juga lain. Rame-rame ikut ngobrol. Pada saat dia tetap usia, anak-anaknya mandiri. Yang pertama punya toko besi, berrimah, saudara sekalian, sampai dia bisa memberi kepada ibu gembala, kakaknya dari ibunya, istri saya, waktu dia ke Jakarta, ini buat Wai. Saya keluar air mata. Dia bisa bikin uang 2 juta kepada ibu. Saya tahu kecilnya bersama kami. Dia berhasil. Keberhasilan orang ini karena hidupnya benar-benar jadi orang benar, beriman sama Tuhan, etika Kristen, perilakunya selaras dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Maka orang itu seperti rumah yang berdiri atas batu karang. Di atas pasir bisa rubuh, yang di atas batu karang dia tetap kokoh dan kuat menghadapi badai. Sebab hidupnya iman disertai dengan tindakan selaras dengan firman Tuhan. Anak Tuhan yang kokoh hidupnya berpegang teguh pada firman Tuhan. Saya percaya Yesus tidak akan tinggalkan saudara. Dia Tuhan dan juru selamat saudara. Amin. Dan saudara, anak yang kedua berhasil masuk sampai mereka masuk dalam pernikahan. Buka toko besi berhasil juga. Dan anak yang ketiga buka rumah makan Malioboro berhasil. Sampai buka cabang di luar kota. Sampai di supermarket itu ada kulit ayam, daging, abon sapi masuk rumah sakit. Supermarket Jakarta. Dan saya dengar dia bilang, Leo di rumah Malioboro dia sudah beli tanah untuk usaha dan rumah tinggal. Dia sudah pindah dari rumah sana, pindah ke rumah tanah baru dibangun, tanah harga 1 miliar. Di tengah-tengah COVID-19, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah manusia merosot ekonominya, dia katakan dia bisa beli tanah 1. Ibu yang jadi imam, wakil suami. Seorang ibu dia wajib membimbing anaknya dalam segi iman rohani. Anak ini berhasil dari seorang ibu. Abraham Lincoln bilang, kamu jangan lihat saya jadi seorang nomor 1 di Amerika, tapi lihat di belakang saya, ibu saya selalu berdoa buat saya. Seorang senator yang terkenal di Amerika, Daniel Webster, katakan, kalau sekarang saya bisa berpolitik duduk di senator ini, bukan karena saya sekolah dan mampu, tapi di belakang saya ada ibu yang mendoakan saya. Amin. Amin. Ibu ingat anak saudara, doakan anak saudara.
dikeluarkan di sekolah karena bodoh. Dia bisa berhasil menemui sebagai seorang ilmuwan, listrik dan yang lainnya. Karena di belakangnya ibunya selalu membela. Di sekolah bilang anak ibu bodoh, tidak bisa belajar, tidak apa, dikeluarkan. Tapi begitu dia dapat surat, dia nggak kasih tahu anaknya, dia tekap, dia belajar, dia gebrek anaknya. Kamu pintar nak, kamu lebih pintar dari yang lain. Kamu tidak bodoh, kamu lebih pintar dari yang lain. Belajar sampai pada akhirnya dia masuk di sekolah lain dan sampai bisa menjadi seorang ilmuwan. Di belakang saya, orang benar, ada seorang ibu yang mendukung saya. Amin. Daniel Webster, Thomas Alva Edison, dan saudara sekalian, Nabi Samuel menjadi seorang nabi yang besar yang dikenal oleh orang sekalian. Karena di belakang Nabi Samuel ada seorang ibu yang jadi imam yang bernama Ana. Musa bisa jadi pemimpin besar, karismatik, bukan karena dia jadi seorang pangeran Mesir, menguasai ilmu perang, menguasai ilmu kedokteran, fisika dan yang lainnya. Tapi di belakang Musa ada seorang ibu yang mendoakannya, seorang ibu yang bernamanya Yosef. Akhirnya dia berhasil jadi seorang pemimpin yang besar, bawa Israel untuk masuk ke negeri perjanjian. Anak kita mau berhasil. Tapi dari si anak juga harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Kita dengar nasihat orang tua, kita dengar nasihat ibu. Ibu mendoakan saudara, tapi dari si anak juga harus jadi pelaku firman Tuhan, pelaku firman Tuhan. Saya percaya Tuhan berkati saudara, amin. Gereja ini kalau anak-anak remaja diberkati Tuhan, gereja ini penuh, dan saya percaya gereja ini berubah menjadi gereja yang besar. Dan saudara, kalau ada anak lagi saudara yang susah diurus, minta sama Tuhan Immanuel menyertai anak saya. Saya tidak sanggup, ibu bisa berdoa buat anaknya. Bagi manusia tidak sanggup berubah watak, karakter, kehidupan seorang. Tapi kalau seorang ibu mendoakan anaknya sebagai imam, Tuhan sanggup berubah anak saudara. Amin. Saya rindu remaja-remaja sekolah minggu di kemudian hari, apabila tugas saya selesai, menjadi orang yang benar yang diberkati Tuhan, tidak jadi peminta sedekah. Amin. Amin. Mungkin hidup di dunia ini sementara, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Biarlah selama hidup ini remaja yang sudah bekerja, kalau muda, jadilah pelaku firman Tuhan. Itulah yang disebut orang benar. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Perkataan Ibu Susana yang Tuhan telah panggil, kamu jangan ngapusi orang lain. Seorang dia bilang jangan ngapusi, jangan ngapusi, jangan ngapusi, bukan dihapus, jangan ngapusi. Artinya itu jangan nipu. Jadilah pelaksana firman Tuhan. Di mana sebagai pelaku firman Tuhan, di mana rumah itu berdiri di atas batu karang sebagai pelaku firman Tuhan, ombak boleh datang, percobaan boleh datang, COVID boleh datang, penyakit boleh datang, tetapi saudara tetap berdiri teguh sebab di bawah lindungan Tuhan yang ajaib. Amin. Yesus bisa berjalan di atas air. Dia juga sanggup menopang hidup saudara. Kita koreksi hidup kita. Kalau ada anak kita yang kurang beres, kalau ada anak cucu kita yang kurang beres, kita periksa hidup kita. Sejauh mana saya beriman pada Tuhan? Bu, kita periksa hidup kita Bapak, agar masa depan anak-anak ini sebagai orang benar digenapi Mazmur 37. Dulu saya tua, sekarang dulu saya muda, sekarang saya sudah tua. Tidak pernah saya lihat orang benar, orang sebagai patuh Tuhan, hidupnya sebagai peminta sedekah.
Kalau saya sebagai hamba Tuhan dalam keadaan sulit di Cikarang, saya tidak pernah datang di gereja orang lain. Untuk yang tidak, saya datang diundang, nggak mau langsung saya datang ke gereja ini, enggak. Langsung Timotius tanggal segini, khotbah di sini, khotbah yang diundang. Kalau diundang saya datang. Saya nggak mau datang nanti orang bilang pendeta itu datang ke gereja kita dia mencari orang lain. Kagak, saya kagak mau. Kalau saya nggak diundang, saya nggak datang. Saya nggak mau menerima, saya nggak mau kapan saya diundang, enggak. Baik saya ke Manado, baik saya ke Gorontalo, baik saya ke Makassar, diundang. Saya ada di Genteng Banyuwangi berhari-hari, diundang. Saya ada di Genteng di Jember, diundang. Di Semarang diundang. Waktu anak saya masih kecil, saya pulang malam. Saya tidak melihat persembahan itu berapa, tidak. Yang saya lihat, saya melayani Tuhan, pasti Tuhan berkati. Amin. Suatu saat saya diundang khotbah di gereja Kartini. Jemaatnya cuma 7 orang. Saya datang. Asal saya datang khotbah situ, saya diundang, dikasih jadwal. Saya siap, bawa uang lebihan. Saya takut hujan, orang nggak datang. Yang datang cuma 7 orang. Tahu-tahu datang seorang pengusaha ke gereja, nggak sangka tahu-tahu datang situ. Tahu-tahu begitu dia masukin persembahan saya lebih dari cukup. Pulang bisa beli beras, bisa yang lain. Saya tidak putus asa, biarpun jemaatnya jumlah sedikit. Saya khotbah 5 bulan, masih sepi. Kalau perhitungan secara dagang, saya pas-pasan hanya lebih segini buat beli ini. Tapi saya datang. Pernah saya jalan kaki dari Babelan sampai Bekasi karena nggak ada mobil. Saya laksanakan. Kalau saya diundang, saya datang. Saya tidak lihat persembahannya, tapi saya lihat saya melayani Tuhan. Tuhan pasti berkati saya. Amin. Orang yang benar, dia sanggup berkorban untuk pekerjaan Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Orang yang benar, dia bisa memberikan persembahan untuk kehidupan seorang hamba Tuhan. Dia bisa memberikan persembahan perpuluhan, dia bisa memberikan persembahan tangan, dia bisa mengucap syukur. Dan saya percaya kalau dilaksanakan sebagai orang benar, Alkitab genapi, Daud bilang, saya tidak pernah melihat dia jadi sebagai pengemis. Diberkati apapun yang kerjakan berhasil. Amin. Saya mau dari mulai sekolah minggu, remaja, semua masa depan yang akan datang, hidup mereka bisa melihat kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Saya kadang-kadang juga sedih. Firman Tuhan bukan buat saya saja, buat semua orang, buat keluarga dan lain. Kalau seandainya kita masih susah buat makan pas-pasan, ekonomi saya merosot dan lain-lain, kita periksa hidup saya. Saya dulu kaya, saya punya rumah, saya punya usaha. Kenapa saya berantakan? Saya ada Tuhan, kok Tuhan tidak berkati? Jangan selain Tuhan. Periksa hidup kita. Orang benar hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Jangan begitu percaya dibaptis, saya benar-benar langsung beras atau ekonomi datang. Bertindak. Proses iman yang disertai sebagai pelaksana firman Tuhan itu hal yang benar. Dulu memang di Palestina banyak raksasa. Orang bilang raksasa itu beda dengan manusia. Raksasa itu manusia, cuma badannya 2 kali lebih besar dari manusia biasa. Dalam masa remaja dia sanggup menghadapi Goliat, bisa mengalahkan, bisa menjadi raja. Kenapa? Orang benar. Tuhan menetapkan orang-orang hidup yang berkenan padanya, ditetapkan sebagai raja. Kalau saudara berusaha ditetapkan sebagai pengusaha berhasil. Kalau saudara sebagai karyawan ditetapkan sebagai karyawan berhasil. Hidup saudara pas selaras dengan firman Tuhan. Amin. Kita tahu hidup kita
COVID-19 sudah mulai turun. Timbul penyakit kuning hepatitis misterius. Timbul lagi penyakit atak sapi, bulu burung. Orang burung dulu penyakit telo katanya kalau ayam langsung mati. Bukan saja Kristen yang di Jakarta diberkati Tuhan bisa gerejanya besar, tapi Kristen di Cikarang jumlah sedikit saudara. Kalau hidup kita sebagai orang benar, saya percaya saudara pengusaha yang berhasil, saudara sebagai mahasiswa yang berhasil, sebagai guru yang berhasil, masuk dalam rumah tangga keluarga yang berhasil. Keberhasilan saudara, nama Tuhan dimuliakan. Di situ ada kesatuan, di situ ada berkat, di situ dimuliakan nama Tuhan, dan Tuhan memberkati saudara. Amin. Itu sama-sama Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kekuatan pada hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, bahwa orang yang benar akan melihat kemuliaan Tuhan, yang hidupnya selaras pelaksana sabda Tuhan. Kami mohon jadikan jemaat GPI Cikarang ini jemaat yang berhasil di dalam membangun hidupnya, keluarga yang berhasil di dalam memuliakan Tuhan. Jadikan mereka berhasil dan beruntung, nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah memaparkan sabda Tuhan agar hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga kami mau menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan berikan persembahan yang pertama dan kedua. Apapun yang kami masukkan dalam peti persembahan, dalam kantong kolektor, itu bersumber dari Tuhan. Kami kembalikan lagi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun kami berikan persembahan perpuluhan, itu pun bersumber berkat dari Tuhan. Kami berikan selaras dengan firman Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Juga
Nanti Ibu Elian sama Ibu Desi jangan persembahan yang pertama dan kedua, kita nyanyikan nyanyian begitu besar kasih Allah pada kita. Pada hari Kamis yang akan datang tanggal 26 kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus naik surga, bukan saja kita memperingati, kita akan menghayatinya bahwa Dia akan datang kali yang kedua. Saat itu terjadi yang mati hidup kembali, yang masih hidup tubuhnya dirubah dalam tubuh kemuliaan Tuhan. Saya percaya sesuai dengan Alkitab, orang-orang yang bersaksi saya pernah masuk surga, pernah lihat surga, pernah lihat neraka, saya lihat di Alkitab tidak ada orang-orang itu mau masuk turun naik ke surga neraka, yang turun naik surga. Yesus naik ke surga benar-benar dalam tubuh kemuliaan, hidup, mati, bangkit, naik ke surga dalam tubuh kemuliaan. Dia naik ke surga dan Dia datang kembali nanti. Kita tidak tahu kapan. Tapi sebagai anak Tuhan kita harus yakin, siap kalau Tuhan datang kembali. Yang mati hidup kembali, yang masih ditunggu bahwa dalam tubuh yang mulia tidak akan mati lagi. Disitulah kita bersukacita di dalam Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Suatu saat hal ini terjadi. Berapa? Alkitab yang katakan
Hal ini pasti terjadi, yang mati dibangkitkan kembali. Mengapa? Alkitab katakan. Alkitab adalah firman Tuhan. Ya dan amin. Pasti terjadi. Amin. Amin. Kita sama-sama berdiri, kita akan masuk dalam doa. Kita katakan Kudus, setia, setia. dalam surga, terima kasih Tuhan sudah menyertai ibadah ini dari pertama sampai penghabisan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan di dalam nyanyian hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Setiap firman Tuhan diberitakan untuk kami agar hidup kami bisa melihat kemuliaan Allah. Tuhan punya rencana yang sangat indah dalam kami, supaya kami sebagai anak-anak Tuhan memiliki masa depan yang penuh harapan. Percobaan dan gelombang penyakit kesulitan bisa terjadi dalam hidup kami, tapi kami yakin Immanuel, Allah tetap menyertai kami. Berkati seluruh jemaat GPI sekarang, berkati mereka semua yang hadir. Baik mereka yang bekerja usaha dagang, Tuhan berkati, agar firman Tuhan digenapi dalam hidup kami. Orang yang benar, Tuhan berkenan menetapkan hidup orang yang berkenan kepadanya. Masuk dalam rencana Tuhan berarti masuk di dalam berkat Tuhan. Kami sudah masuk ke rencana Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Lindungi kami, sertai kami. Berkati song leader singer yang sudah menjadi Tuhan. Berkati para pemain musik. Berkati yang menjalani persembahan yang pertama dan kedua. Berkati saudara kami sudah berikan persembahan. Berkati saudara kami yang sudah berikan tantangan di dalam peti persembahan perpuluhan. Berkati hidup mereka semua. Nama Tuhan dimuliakan. Sementara kami pulang, lindungi kami sampai rumah dengan selamat. Saudara pulanglah dengan berkat dari Bapa, kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.